kita perlakukan ibu sebagai rekanan. Ya, suaranya masuk. Ya, login bu, login dulu. Titik rekanan 1. Passwordnya 123456. Klik di penyedia, klik login. Lalu klik di lelang baru. Klik di lelang baru, di situ ada nama paket pengadaan terop. Silakan ibu klik di pengadaan terop. Terus geser paling bawah untuk mendaftar dan setuju ikut lelang. Klik. Kemudian klik lelang baru lagi. Itu tinggal 2. Ini bisa diklik di pasar Buyung, sama juga. Ini daftar lelang dulu. Sudah. Kalau sudah, diklik di data penyedia, kemudian izin usaha, sambil dicek di situ izin usahanya, misalnya SI OJK. Dan mana bu? Ada? Iya, boleh tambah baru. Sudah bebas. Ini sesuai dengan dokumen perusahaan. Klik simpan. Data sudah disimpan. Kemudian mau tambah lagi, misalnya TDP. Bebas bu, ini nomor instansi. Masa berlakunya silakan pilih. Ini kalau ada yang mau dilampirkan. Ini kualifikasi kecil. Kalau sudah disimpan, lanjut ke pajak. Nah, ini misalnya ini ada salah, kita ditulis sampai dengan ya, geser. Terus ya, kembali ke 27. Oh, 17. Instansi nomor
tersimpan Bu. Ya, berhasil kan. Sekarang ganti pajak, misalnya SPT tahunan, SPT tahunan, klik di SPT, masa pajak tahun 2015. Bebas nih Bu, ini sesuai dengan kenyataan. Misalnya ini kalau mau ada dilampirkan, klik simpan. Ini sudah tahun. Kemudian mau nambah SPT masa, misalnya SPT masa. Nah, ini tahunnya 2016, bulan, misalnya bulan Februari, nanti akhirnya jadi Januari. Misalnya ini masih mengisi data penyedia. Kemudian tanggal bukti penerimaan misalnya 4 April. Kalau sudah simpan, maka yang tadi ini Februari akan menjadi Januari di SPT masanya. Lanjut Bu ke akte, bebas gitu. Yang penting sama aja. Ya, boleh. Ini akte, misalnya saya lolos, kemudian pemiliknya, pengurusnya, tenaga ahlinya, kemudian peralatannya, kemudian pengalamannya. Oke. Kalau sudah, klik di beranda Bu. Nah, ini saya ingin memasukkan dokumen penawaran di pengadaan terop. Di sini jadwalnya masih sedang download. Download itu cuma bisa melihat aja Bu. Silakan klik. Nah, pakainya di sini ada dokumen lelangnya. Ini dokumen lelang itu ada secara online dan bisa juga di download pakai PDF. Nah, yang paling penting di sini lembar data pemilihan. Di sini ada masa berlaku penawaran. Ini 40 hari. Ini nanti fungsinya akan dimasukkan ke apa itu harus 40 hari. Oke, lanjut dulu Bu. Ya, sekarang waktunya penjelasan. Itu jadwalnya pemberian penjelasan. Masih sama sebetulnya versi sebelumnya. Untuk penjelasan, klik di tab penjelasan. Nanti dikirim pertanyaan. Coba kirim pertanyaan, akan muncul tab. Coba tulis apa, misal dokumen apa. Dokumen aja. Ya, itu kan tekanan mau menanya ke Pokja, misalnya ada dia dokumennya tidak jelas, maka bisa ditanya.
boleh, bebas. Bebas, sebetulnya itu kan penyedia nanya, misalnya ini, misalnya dokumen lelang, kemudian bab 4 misalnya, ada dokumennya kita baca. Ya, ada dokumen dibaca, itu kalau tidak jelas ditanyakan. Misalnya, kemudian klik kirim, maka akan muncul di layar, kemudian R adalah tekanan, jadi masih dirahasiakan. Coba klik kirim. Ya, di sini saya refresh, mesti akan muncul pertanyaan 2. Ya, simbolnya R berarti sama-sama rekanan. Itu untuk praktek, untuk pemberian penjelasan. Lanjut, kita lanjut. Ya, sekarang sudah masuk tahap upload dokumen penawaran. Sebelum masukkan dokumen penawaran, kita harus kirim data kualifikasi. Klik data kualifikasi. Kirim data kualifikasi. Ya, tinggal mana yang mau dilampirkan di centang. Misalnya ini kita mau lampirkan semuanya. Bisa, Bu? Ini tinggal di. Iya. Yang Ibu isi tadi lampirkan semuanya. Iya, pajak semuanya. Bebas. Sesuai dengan persyaratan dari rekanan penyedia di Pokja, diminta oleh Pokja. Nah, ini misalnya ada yang perlu dilampirkan, tinggal di upload di persyaratan lainnya. Kalau sudah, kalau ini nggak perlu, nggak usah, langsung ke akte. Ya, lanjut terus sampai selesai. Sampai selanjutnya sampai selesai. Ya, kalau sudah kirim data kualifikasi, maka akan dapat token. Ini status untuk data kualifikasi sudah, statusnya sudah dikirim. Kemudian dokumen penawaran belum. Kalau ingin kita cek lagi yang apa yang sudah tadi kita lampirkan, saya klik data. Kalau memang sudah benar, lanjut ke kita pengirim untuk dokumen penawaran. Untuk Apindo sama bisa di-download di sini. Tapi karena kita versi latihan tidak bisa. Ditutup. Ya, tutup. Klik simulasi.
Ya, ini kalau belum ada user, tambah user. Kalau sudah, Tambah. kalau sudah login, ya, ini kita akan geret tokennya, Bu. Kita minimize agar bisa kelihatan APK-nya. Ini boleh dari situ. Kita klik geret, kita geret, masukkan ke kotak, geret tokennya, kemudian kirim token. Kita lihat tadi di dokumen lelangnya, di sini pemilihannya 40 hari. Maka di APK-nya juga kita ubah menjadi 40 hari. Kita klik tanda rumputnya, baru kita setujui. Itu diubah jadi 40, diubah dulu. Ya. Ya, centang tanda rumputnya, baru simpan. Setuju. Ya, setuju. Ketak selanjutnya ada administrasi teknis. Nah, di situ diminta file yang sudah kita siapkan, tenaga teknisnya, dokumennya. Ini contoh file PDF. Cari file PDF di download tadi, di download. Saya dapat PDF. 5 dokumen dah ada. Ya, dan PSF itu. Cari file-file PDF yang sudah ada. Ini semua harus diisi. Ini dari syarat-syarat teknis yang sudah di file PDF. Kalau sudah, diklik simpan. Kalau ingin nambah lagi, tinggal tambah, kemudian simpan kembali. Ya, terus sampai habis. Itu tinggal bawahnya. Ya, klik simpan terus. Kemudian penawarannya diperbesar, ya. Klik di penawaran harga. Di situ nilainya 0. Ini nilai awal. Kita sekarang mau isi yang sesuai dengan penawaran yang sudah kita buat di Excel sebetulnya. Nah, di sini tinggal di angka satuan, tinggal diklik 2 kali. Ini misalnya kita tawar 450.000. Tinggal enter, otomatis akan menjumlah dengan sendirinya. Di sini total kita harus tetap pantau di sini agar nanti tidak melebihi dokumen penawaran, nilai penawaran yang akan kita tawar. Ini misalnya di direksi kit mungkin 350.000. Pengujian lapangan misalnya 500.000, contoh aja. Administrasinya 150.000.
550.000 misalnya. Kemudian membuat parit, ini per meter perseginya misalnya 1 juta, bebas. Kemudian membuat pasangan batu 86,24, ini misalnya 550.000 per meter. Terus diisi sampai habis. Bebas Bu, silakan. Bebas saja berapa. Ini contoh kalau di sini. Nah, ini sudah kita dapat nilai 300 jutaan. Mungkin kebanyakan. Kemudian itu 2 miliar. Sorry kelebihan. Kelebihan 0. Harus berapa jumlahnya? Bebas ini. Ya, itu yang untuk harganya itu. Harganya 300-an Bu. 300. Kita nyari harganya 300-an. HPS kita 300. Ini nggak bisa dibuatkan ya? Diklik di enter. Udah. Enter. Oh, itu yang kosong kan. Ini kalau nilainya kosong nggak usah diisi Bu. Oh, ya. Yang volumenya kosong, berapapun yang akan dikalikan tetap kosong. Nah, setelah ini kita isi akan muncul total harga. Sekarang kita lihat yang diminta oleh Pokja. Ini ada analisis harga satuannya. Ini contohnya kita lampirkan. Ini contohnya analisis kita yang file PDF. Kalau sudah, klik tombol simpan. Yang mana? Yang PDF. Sebarang. Ya. Kalau sudah, lakukan enkripsi, tapi Anda baiknya dicek lagi apakah sudah benar. Kemudian lakukan enkripsi. Ya, enkripsi sudah berhasil. Namun
belum kita kirim statusnya. Kemudian kita klik tombol kirim. Akan dapat struk pengiriman. Bisa kita cek masa berlaku 40 hari, Nggak bisa nih mas. rincian. Ini nggak bisa dibuka. Berarti masih ada yang belum, coba dicek ulang. Kalau misalnya belum tombolnya, ini udah simpan. Nah, ini belum disimpan, harus semua disimpan. Naik lagi di surat penawaran, coba lihat. Kalau sudah tombolnya tidak aktif, maka berarti sudah disimpan. Ini kan sudah aktif. Karena entrasinya sudah tidak aktif, ini juga cek sudah tidak aktif. Baru ke enkripsi, lakukan enkripsi dan lakukan ya, klik dulu. Iya, kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik tombol kirim, maka akan dapat struk, bisa dibaca lagi. Tunggu. Bisa dicek struknya apakah sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, bisa diulang lagi. Oke, selesai.